Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ega Nugraha, NIM 2021-2061016. Saya berasal dari Prodi PGSD Karyawan semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah TIK guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Neng Sri Latifah Zulfa MKom selaku dosen pengampu mata kuliah ICT. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Informasi yang disampaikan pun berkembang, dari sekedar menggambarkan keadaan sampai taktik bertempur. Berikut ini adalah sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi manusia. Yang pertama yaitu masa prasejarah 3000 sebelum Masehi, yang kedua yaitu masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi, yang ketiga yaitu masa modern 1400-an Masehi sampai dengan sekarang. Masa prasejarah 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding gua tempat mereka tinggal. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Yang kedua yaitu masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Nah, pada masa ini, teknologi informasi belum menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal saat ini ya. Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas ya, yang digunakan pada saat-saat khusus dan juga mahal. Perkembangan tulisan semakin maju pada masa sejarah. Mulai ditemukannya abjad fonetik, kertas sebagai media penulisan yang mudah dibawa, hingga cara pencetakan buku. Nah, pada masa ini, informasi belum disebarluaskan secara massal. Nah, selanjutnya yaitu pada 3000 sebelum Masehi. Nah, untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan juga bahasa. Selanjutnya 2900 sebelum Masehi. Nah, pada 2900 sebelum Masehi ini, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, di mana huruf ini merupakan bahasa simbol. Setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Selanjutnya 500 Masehi. Nah, pada 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus ya, yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Nah, serat pohon ini dapat digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon ini menjadi media
untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sampai dengan sekarang. Nah, kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan balok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cat. Nah, selanjutnya kita masuk ke masa modern, yaitu 1400-an Masehi sampai dengan sekarang. Yang pertama tahun 1455. Nah, pada 1455, untuk pertama kalinya Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Yang kedua, tahun 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerjasama dengan Charles menggunakan mesin analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Nah, mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Yang ketiga yaitu tahun 1837. Nah, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama dengan Sir William Cooke dan Sir Charles. Nah, Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Namun, sinyal-sinyal yang dapat dikirim dengan baik hanya berada dalam jarak 32 km. Untuk jarak yang lebih jauh, sinyal-sinyal yang diterima menjadi terlalu lemah untuk direkam. Kemudian, Morse membangun peralatan relay yang ditempatkan di setiap 32 km dari stasiun sinyal. Relay tersebut berfungsi untuk mengulangi sinyal yang diterima dan mengirimnya kembali ke 32 km selanjutnya. Relay terdiri dari saklar yang dioperasikan secara elektromagnetik. Nah, sistem telegraf kemudian segera digunakan untuk bisnis yang membutuhkan pengiriman pesan secara cepat untuk jarak yang jauh seperti surat kabar dan surat untuk perjalanan kereta api. Yang keempat ada tahun 1877. Nah, pada 1877 Alexander menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Nah, pada tahun ini sistem pemanggilan telepon mulai menggunakan nomor yang mengganti sistem pemanggilan nama. Hal ini untuk mencegah operator yang tidak mengenal semua pelanggan sistem penomoran telepon menggunakan huruf dan angka. Nah, di mana nomor telepon menggunakan sistem 2 huruf dan 5 digit angka. Selanjutnya ada tahun 1885. Nah, pada tahun ini Herman menerapkan prinsip kartu performasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Sensus yang dilakukan pada 1880 membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan berkembangnya populasi, Biro Sensus tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkannya waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus. Nah, Hollerith menggunakan kartu performasi untuk memasukkan data sensus yang kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel. Dengan menggunakan alat tersebut, hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu. Nah, selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Selanjutnya tahun 1931. Nah, pada
1931, Veneper-Bas membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Yang ketujuh, tahun 1939. Pada tahun 1939, Dr. John dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Sejak saat itu, komputer terus mengalami perkembangan hingga menjadi semakin canggih. Mengenai sejarah perkembangan komputer ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Nah, selanjutnya ada yang ke-8, yaitu tahun 1973 sampai 1990. Pada masa ini, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP/IP. Secara harfiah, internet diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET yang dibangun oleh ARPA. Beberapa penyelidikan awal yang disumbang oleh ARPANET diantaranya adalah kaidah rangkaian tanpa pusat, teori queuing, dan kaidah pertukaran paket. Nah, pada 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut dengan CSMT dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP/IP. Ini merupakan awal dari internet yang kita kenal sekarang. Kemudian, pada 1986, IETV mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi, di antaranya ada DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Pada tahun 1990-an, internet telah berkembang dan menyambungkan banyak pengguna jaringan komputer yang ada. Nah, yang terakhir yaitu nomor 9 tahun 1991 sampai dengan sekarang. Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CRNN memungut bayaran dari para anggotanya untuk menanggulangi biaya operasionalnya. Nah, pada 1992 mulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web oleh CERN. Pada 1993, NSP membentuk Internet untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT&T. Nah, jasa registrasi oleh Network Solution INC dan juga jasa informasi oleh General Atomic atau Charternet. Pada 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pada tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini mulai mengembangkan teknologi informasi khususnya internet dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan juga alat yang lebih canggih. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi mengenai sejarah TIK ini bahwa dari mulai masa prasejarah, masa sejarah, dan bahkan masa modern sampai sekarang ini itu banyak sekali mengalami perubahan-perubahan yang signifikan dan juga ada beberapa dampak positif dan juga negatif dari teknologi informasi dan komunikasi yang dapat kita jadikan pertimbangan ya bagaimana kita harus menggunakan informasi, terutama penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang populer pada saat ini gitu ya, seperti internet, handphone, dan juga televisi dan hal yang lainnya gitu ya. Makanya untuk itu kita harus bisa memanfaatkannya dengan
sebaik mungkin. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Namun saya ada satu kutipan di mana menjadi mahasiswa tidaklah mudah. Namun semua bisa dilalui oleh mereka yang semangatnya tak akan goyah. Saya Gen Nugraha pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.